Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rodia dengan NIM 855798053 dari Salut Tulang Bawang Udik, mahasiswi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Untuk alat dan bahan, saya sudah menyiapkan yang ada di depan sini. Yang pertama, ada botol yang berukuran 1000 ml. Lalu, saya menjemur, penggaris, rinso, kunci bubuk, sendok, dan kacang hijau, tisu, kertas aluminium, kemudian 7 buah gelas aqua yang sudah saya beri label. Masing-masing gelas sudah saya beri label, dan kemudian ada botol aqua sebanyak 7 buah yang akan digunakan untuk melarutkan deterjen. Untuk cara kerja berikutnya, mari kita simak video berikut ini. Akan dilarutkan ke dalam botol dengan ukuran 1000 ml. Kemudian dilarut. Masukkan ke larutan 100% sebanyak 500 ml. Itu kita tambahkan air sebanyak 500 ml. Dimasukkan ke botol kita. Kita tuangkan lagi 500 ml. Lalu kita masukkan ke dalam larutan 50%. Lalu kita tambahkan air lagi sebanyak 500 ml. Setelah itu masukkan ke dalam sisa larutan deterjen. Lalu masukkan lagi ke botol dengan ukuran 500 ml. Tuangkan ke botol 25%. 2,5%. Mengambil 500 ml larutan deterjen 12,5%, lalu menambahkan air sumur hingga 1000 ml. Kemudian masukkan ke botol berlabel 6,25%. Kemudian mengambil 500 ml larutan deterjen 6,25%, lalu menambahkan air sumur hingga 1000 ml. Kemudian masukkan ke botol berlabel 3,1%. Dan yang terakhir, mengambil air sumur dengan secukupnya, kemudian masukkan ke botol kontrol. Menyediakan 7 gelas plastik, masing-masing gelas diberi 1 lembar tisu. Untuk langkah selanjutnya, merendam kacang hijau ke dalam gelas selama 5 menit untuk mengetahui kacang yang mengapung di dalam gelas. Bila kacang hijau terendam, maka benih kacang hijau yang akan digunakan untuk percobaan. Dari kacang hijau yang terpilih, ambil 10 butir masing-masing, masukkan benih kacang hijau ke dalam gelas plastik dengan sesuai tabelnya. Atur dengan baik agar hilum mengarah ke bawah. Selanjutnya, mengisi air sebanyak 2 sendok di dalam gelas plastik yang sudah terisi kacang hijau dengan larutan yang berlabel 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, air kontrol atau dengan air sumur. Lalu kita akan menutup semua gelas dari konsentrasi 100% hingga air kontrol dengan menggunakan kertas aluminium, ikat dengan karet. Nah, setelah selesai, kita akan memasukkan ke dalam dus hingga tidak ada cahaya yang masuk.
Dan lakukan pengamatan selama hari ke-1 dan hari kedua. Pada setiap pengamatan, maka ukurlah panjang akar dengan mistar. Kacang hijau yang tidak tumbuh, akarnya dianggap memiliki akar 0 mm. Jika pengamatan pada hari kedua, jika tidak tumbuh, maka dianggap kacang hijau mati. Maka catatlah hasil pengamatan pada lembar kerja tersebut. Kemudian, membuat grafik rata-rata pertumbuhan kecambah berkonsentrasi setelah 24 jam dengan warna yang berbeda.